Saudara-saudara sekalian yang kekasih, saya akan membaca beberapa ayat Alkitab dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini seringkali diucapkan, di-sharekan, bahkan dikhotbahkan dengan berapi-api sekali. Perlindungan Tuhan yang hebat. Kita tidak apa-apa menghadapi apapun, termasuk menghadapi penyakit, pandemi, dengan berapi-api. Tapi sayang, saudara-saudara sekalian, orang membaca ayat ini hanya sepotong, tidak pernah membaca komplit, dan yang justru yang penting itu hilang, saudara. Kenapa? Karena pikirnya kalau Tuhan saya hebat, yang melindungi saya hebat, saya bebas. Tidak, saudara-saudara. Tuhan yang hebat, kita tidak hebat, saudara. Saudara dan saya tidak hebat. Kita itu manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi saudara-saudara, saya ingin menyatakan sesuatu, yaitu kunci dari perlindungan Tuhan itu apa? Yang seringkali dilupakan adalah justru ayat pertama dan ayat-ayat selanjutnya yang ada intinya begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara-saudara, yang penting ini di sini adalah kata di dalam perlindungannya Tuhan. Kata di dalam ini seringkali dilupakan karena kita seolah-olah merasa saya orang dilindungi Tuhan. Tapi apakah kita ada di dalam perlindungan itu atau tidak? Itu masalahnya sekarang. Dalam lindungan. Di dalam. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita dilindungi Tuhan, tapi sebenarnya kita ada di luar. Ketika kita sombong, ketika kita menganggap diri kita hebat, ketika kita menganggap kita ini luar biasa, tidak. Tapi justru itu keluar dari perlindungan Tuhan. Keluar karena apa? Kesombongan itu dosanya iblis, saudara. Ketika kita sombong merasa diri kita hebat, tidak, saudara. Kita keluar dari perlindungan Tuhan itu. Inilah saudara-saudara sekalian, dalam perlindungan Tuhan itu. Dikatakan ini juga di dalam bawah naungan kepak sayapnya Tuhan, di balik perisai, di balik gunung batu, itu di situ kita. Nah saudara-saudara, inilah yang seringkali dilupakan orang adalah kita sombong dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita mesti bertobat, merendahkan diri. Siapa itu kita? Kita itu tidak ada apa-apanya.
Kita ini cuma debu loh. Tidak ada artinya. Kok merasa hebat? Ini dosa kita, saudara. Maka kita sebagai para hamba-hamba Tuhan juga harus bertobat justru di dalam. Jadi tidak salah juga kalau katakan kita untuk mencegah penularan ini adalah tinggal di dalam rumah, di dalam loh. Tapi kita suka keluyuran. Saudara yang kasih, di dalam perlindungan Tuhan. Yang lindungi itu bukan kita yang hebat, tetapi ketika kita ada di dalam, saudara, dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan yang beres, kita mesti koreksi, saudara-saudara. Koreksi apakah saya ada di dalam dengan segala kerendahan hati. Tuhan, aku lemah, tapi aku masuk di dalam perlindungan-Mu yang kuat. Saudara yang kasih, kita juga jangan sepelekan di dalam ini, juga manfaatkan juga apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan di alam ini. Matahari, banyak orang tidak lagi memakai matahari, tapi sekarang rupa-rupanya orang berjemur. Itu suka pemberian Tuhan untuk perlindungan kita. Tubuh kita juga perlu dilindungi. Kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menjaga diri juga yang Tuhan berikan melalui alam, melalui matahari, berjemur. Matahari itu pemberian Tuhan yang luar biasa, sinarnya. Kemudian juga air. Kenapa? Cuci tangan, bersihkan. Air itu juga penyembuh ajaib, karena air itu minum kita. Kita mesti minum. Air itu. Dan salah satu untuk pencegahan juga, untuk penyembuhan adalah air itu. Air yang diminum, air yang untuk cuci tangan. Kemudian kita juga melihat makanan kita. Tuhan sediakan begitu luar biasa di alam ini. Buah-buahan. Tapi kita seringkali tidak, kita abaikan itu. Tuhan sediakan semua itu. Makan yang sehat, istirahat, bukan lalu kita begadang. Nah, itu titik lemah membuat stamina kita turun karena kita kurang istirahat. Tuhan memberikan, maka pemazmur juga katakan, pada waktu malam aku tidur dalam damai Tuhan. Itu pemulihan Tuhan yang harus dipakai. Kemudian injak bumi, saudara-saudara. Bumi, manusia itu diingatkan kalau kita ini, kita dengan maju pakai sepatu terus, tapi kita lupa injak bumi. Bumi itu ground untuk meredam semua listrik tubuh kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang mesti kita sadari. Adakah saya ada di dalam Tuhan, dalam perlindungannya, di bawah kepak sayapnya? Maka dikatakan apa? Baru engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itulah rahasianya. Dan di dalam Tuhan ini, kalaupun sampai mengorbankan kita, kita ada di dalam Dia. Dan hari-hari Paskah ini terus khususnya, Yesus itu bangkit, memberikan jaminan itu. Maut pun tidak bisa mengalahkan lagi, sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah, kita percaya di dalam Yesus, Sang Juru Selamat itu. Di dalam Tuhan. Anda di mana? Saya di mana? Mari kita dengan rendah hati koreksi. Apakah saya ada di dalam Tuhan? Ada dosakah? Beresi. Maka kata bertobat adalah kembali, masuk kembali di dalam relasi kita dengan Tuhan beres. Itu yang akan melindungi kita dari bahaya apapun. Tuhan memberkati. Tetap di dalam Dia.